Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang tetap sehat, ceria, dan bugar hingga usia 90 bahkan 100 tahun, sementara yang lain sudah merasa lemah dan kehilangan semangat hidup di usia 60? Apakah itu karena faktor genetik? Apakah mereka mengonsumsi obat mahal? Atau, mungkinkah mereka hanya melakukan kebiasaan kecil di pagi hari, yang selama ini kita abaikan? Jika Anda sering bangun dengan rasa lelah, pikiran penuh kecemasan, dan tubuh yang terasa semakin menua, video ini bisa menjadi titik balik hidup Anda. Karena kita akan membongkar 7 kebiasaan pagi sederhana namun luar biasa efektif yang dilakukan oleh para lansia sehat dan panjang umur di seluruh dunia. Dan yang paling menarik, Anda tidak membutuhkan alat mahal, obat kimia, atau perubahan ekstrim untuk memulainya. Hanya butuh waktu 10-15 menit setiap pagi, dan hasilnya bisa memperbaiki energi, ketenangan, daya pikir, bahkan memperlambat proses penuaan Anda. Di akhir video, Anda juga akan mendapatkan satu kebiasaan bonus yang sangat jarang diketahui. Namun diam-diam menjadi rahasia banyak orang yang hidup panjang dengan penuh makna. Jadi, jika Anda ingin menjaga kekuatan tubuh, ketajaman pikiran, dan kedamaian hati hingga usia lanjut, tonton video ini sampai selesai. Karena satu perubahan kecil di pagi hari, bisa mengubah seluruh hidup Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kebiasaan pagi 1, bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan saat weekend. Mungkin Anda berpikir, itu hal kecil, mudah dilakukan. Tapi justru di sanalah letak keajaibannya. Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami yang mengatur semua aktivitas penting dalam tubuh. Mulai dari kapan Anda harus tidur, kapan Anda harus makan, kapan tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, hingga kapan hormon-hormon penyembuh diproduksi. Ketika Anda bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh Anda berhenti bingung. Ia bekerja lebih efisien, lebih cerdas, dan lebih sinkron dengan alam. Hormon kortisol dan melatonin Anda menjadi seimbang. Sistem kekebalan tubuh Anda menjadi tangguh. Metabolisme membaik. Jantung lebih tenang. Dan pikiran lebih jernih. Sebuah studi luar biasa di Jepang yang melibatkan lebih dari 3.000 lansia berusia 90 tahun ke atas menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari mereka memiliki waktu bangun yang konsisten, yakni antara pukul 5.30 hingga pukul 6 pagi setiap hari, bahkan di hari libur. Apa dampaknya? Mereka memiliki risiko penyakit jantung yang jauh lebih rendah, tekanan darah yang lebih stabil, risiko demensia yang berkurang drastis, dan yang paling luar biasa, mereka hidup dengan rasa tenang dan waktu yang terasa lebih panjang. Bayangkan ini, jika Anda bangun setiap hari pukul 5, Anda akan memiliki 2 hingga 3 jam tambahan setiap hari dibandingkan mereka yang bangun pukul 8. Waktu ini bukan waktu kosong. Ini adalah waktu emas, waktu paling jernih, paling damai, paling kuat untuk memulai hari Anda dengan kekuatan penuh. Apa yang bisa Anda lakukan dalam waktu itu? Anda bisa berolahraga ringan, membangunkan otot dan jantung Anda dengan lembut. Anda bisa menyiapkan sarapan sehat, bukan terburu-buru atau asal-asalan. Anda bisa berdoa atau bermeditasi, menyelaraskan jiwa dengan alam semesta. Atau cukup menikmati udara pagi yang segar, yang sudah lama tidak Anda hirup dengan penuh kesadaran. Inilah saatnya Anda mengambil kendali. Atur alarm Anda. Pilih waktu bangun, dan patuhi dengan sepenuh hati. Karena kebiasaan kecil ini bisa menjadi pembuka jalan menuju hidup yang jauh lebih panjang, lebih bahagia, dan lebih bebas dari penderitaan. Tips kecil yang penuh makna. Kilauan jangan begadang. Tidur terlalu malam akan mengganggu ritme sirkadian Anda. Kilauan hindari tidur terlalu lama di akhir pekan. Ini bukan hadiah bagi tubuh, ini gangguan. Kilauan saat bangun,
jangan langsung mengambil ponsel Anda. Gunakan 5 menit pertama untuk bernapas dalam-dalam, mengucap syukur, dan menyadari bahwa Anda masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Bagian 2, kebiasaan pagi 2, minum air segera setelah bangun tidur. Di balik tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat pada usia lanjut, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita abaikan, padahal diam-diam memiliki kekuatan luar biasa. Salah satunya adalah kebiasaan sederhana namun sangat vital ini, minumlah segelas air segera setelah Anda bangun tidur. Bahkan sebelum Anda membuka tirai, mengambil ponsel, atau menyentuh secangkir kopi, mulailah hari Anda dengan air. Mengapa ini begitu penting? Saat Anda tidur selama 6 hingga 8 jam, atau bahkan lebih lama, tubuh Anda tidak benar-benar berhenti bekerja. Di balik keheningan malam, jantung Anda tetap berdetak, otak Anda aktif dalam mimpi, dan organ-organ penting seperti hati dan ginjal terus melakukan tugas beratnya, mendetoksifikasi racun, menyeimbangkan hormon, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun selama waktu yang panjang itu, tidak ada satu tetes cairan pun yang masuk ke dalam tubuh Anda. Akibatnya, saat matahari pertama menyapa Anda di pagi hari, tubuh Anda dalam kondisi dehidrasi ringan. Dan jangan anggap remeh dehidrasi ini, karena bagi lansia, dampaknya bisa sangat serius. Dehidrasi ringan dapat mengganggu konsentrasi, membuat Anda mudah lupa atau bingung, memperlambat metabolisme, menyebabkan tubuh terasa berat, lelah, dan tidak bertenaga, menimbulkan sakit kepala atau pusing, sehingga hari Anda dimulai dalam ketidaknyamanan, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang umum terjadi dan menyakitkan pada usia lanjut. Itulah sebabnya, orang-orang yang dikenal berumur panjang di seluruh dunia, seperti para centenarian di Okinawa, Jepang, atau Sardinia, Italia, selalu memulai hari mereka dengan segelas besar air putih. Mereka tidak menunggu sampai tenggorokan terasa kering. Mereka tidak menunggu tubuh memohon. Mereka melakukan ini dengan sadar, dengan disiplin, dan dengan penuh rasa syukur. Dan bukan hanya air biasa. Mereka memilih air hangat yang lebih mudah diserap tubuh, atau menambahkan perasan lemon segar yang kaya antioksidan, sejumput garam Himalaya yang mengandung elektrolit alami, atau sedikit madu alami untuk memberikan energi lembut. Minuman ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga mengaktifkan sistem pencernaan, mempercepat metabolisme, menetralkan tingkat keasaman dalam tubuh, dan yang paling penting, membantu fungsi hati dan ginjal dalam membuang limbah tubuh yang menumpuk sepanjang malam. Sebuah studi dari National Institute of Aging, (AS), menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum air setelah bangun tidur memiliki risiko lebih rendah, hingga 30%, terkena penyakit ginjal, dan 20% lebih rendah terkena stroke. Ini bukan angka kecil. Ini adalah perbedaan antara sehat dan sakit, antara hidup mandiri atau tergantung pada orang lain. Dan tahukah Anda? 1 gelas air di pagi hari juga membantu memicu gerakan usus secara alami. Ini sangat penting, karena konstipasi atau sembelit adalah keluhan umum yang menghantui banyak lansia dan sangat memengaruhi kualitas hidup mereka. Tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Herba letakkan botol atau gelas air di samping tempat tidur Anda sebelum tidur malam. Saat bangun, itu akan menjadi hal pertama yang Anda lihat dan lakukan. Herba gunakan botol dengan penanda ukuran, agar Anda tahu dengan pasti berapa banyak yang telah Anda minum. Herba hindari langsung minum kopi, teh, atau minuman berkafein sebelum minum air putih. Karena kafein adalah diuretik yang justru akan membuang lebih banyak cairan dari tubuh Anda, dan memperparah kondisi dehidrasi. Herba jika Anda ingin menambah manfaat, tambahkan 1-2 tetes air lemon segar, atau setetes madu murni untuk memberikan manfaat antiinflamasi dan antibakteri. Bayangkan, hanya dengan 1 gelas air putih, tubuh Anda mulai terbangun, sistem Anda aktif kembali, dan Anda memberikan pesan lembut namun kuat kepada tubuh. Saya siap menjalani hari ini dengan penuh kesadaran, kekuatan, dan rasa syukur. Kebiasaan ini sederhana, murah,
dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi dampaknya bisa menjadi penentu apakah Anda akan menjalani hari penuh energi, atau justru dimulai dengan kelelahan dan gangguan kesehatan. 1 gelas air, 1 langkah menuju umur panjang. Jadi, jangan tunda lagi. Mulai besok pagi, bahkan malam ini, siapkan gelas air Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagian 3, kebiasaan pagi 3, gerakan tubuh selama 10-15 menit. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda berat, sendi terasa kaku, dan pikiran tampak lamban saat baru bangun tidur? Jika ya, Anda tidak sendirian. Namun inilah kabar baiknya, ada satu kebiasaan pagi yang bisa mengubah seluruh hari Anda, bahkan memperpanjang usia Anda. Menggerakkan tubuh secara konsisten setiap pagi, meskipun hanya selama 10 hingga 15 menit. Jangan bayangkan harus berlari maraton atau angkat beban seperti atlet. Ini bukan tentang kekuatan fisik ekstrim. Ini tentang kesadaran tubuh, tentang cinta diri, dan tentang menghargai setiap detak jantung Anda yang masih berdetak hingga pagi ini. Banyak orang, terutama saat usia menua, beranggapan bahwa olahraga adalah sesuatu yang sulit, berat, bahkan menyakitkan. Padahal yang dibutuhkan hanyalah gerakan ringan, rutin, dan penuh niat. Karena yang membuat tubuh sehat bukan intensitas yang tinggi, tapi konsistensi yang lembut. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk itu. Mengapa pagi hari sangat penting untuk bergerak? Bayangkan tubuh Anda seperti sungai. Saat malam, air di sungai itu mengendap, tenang, dan dingin. Dan jika tidak segera dialirkan, air itu bisa berubah menjadi keruh, stagnan, dan akhirnya membusuk. Begitu pula tubuh manusia. Selama tidur, otot-otot Anda diam. Darah mengalir lambat. Sendi tak digerakkan. Jika dibiarkan terus seperti itu, pagi Anda akan diisi dengan kekakuan, nyeri sendi, bahkan rasa malas dan berat yang menghantui sepanjang hari. Namun saat Anda memilih untuk bergerak di pagi hari, meskipun hanya 10 menit, keajaiban kecil mulai terjadi. Otot-otot yang semula kaku menjadi lentur. Sendi-sendi yang nyeri mulai terasa ringan. Jantung Anda mulai memompa darah lebih kuat. Otak Anda menerima lebih banyak oksigen. Dan yang paling indah, hormon endorfin mulai dilepaskan. Endorfin adalah hormon kebahagiaan, dan mereka adalah karunia Tuhan bagi tubuh kita. Mereka menjadikan Anda lebih tenang, lebih bahagia, lebih positif, dan siap menghadapi hari, apapun yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh para lansia sehat dan panjang umur di seluruh dunia? Mereka tidak pergi ke gym. Mereka tidak menggunakan alat mahal. Mereka memilih gerakan sederhana namun dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin. Beberapa di antara mereka memilih jalan santai selama 10-30 menit di halaman atau di sekitar rumah. Peregangan ringan di atas matras atau kursi. Yoga atau tai chi, yang memperkuat otot dan menenangkan pikiran. Berkebun, menyentuh tanah, menyapa matahari, dan menyatu dengan alam. Membersihkan rumah ringan, yang sekaligus menjadi meditasi gerak. Dan hasilnya luar biasa. Studi dari National Institute on Aging di Amerika Serikat, yang meneliti lebih dari 2.000 lansia berusia 70 tahun ke atas, menemukan bahwa hanya dengan melakukan gerakan ringan selama 10 menit setiap pagi, mereka mengalami tanda centang putih tebal, peningkatan kapasitas jantung dan paru-paru. Tanda centang putih tebal, keseimbangan tubuh yang lebih stabil. Tanda centang putih tebal, risiko jatuh berkurang hingga 40%. Tanda centang putih tebal, kualitas tidur di malam hari membaik secara signifikan. Dan kita tahu, tidur nyenyak adalah dasar dari penyembuhan tubuh, permajaan sel, dan kestabilan emosi. Contoh gerakan pagi sederhana yang bisa Anda lakukan mulai besok. Tidak perlu rumit.
Tidak perlu alat. Yang penting adalah Anda hadir, sadar, dan mau bergerak. Penari putar musik favorit Anda, dan menarilah selama 10 menit. Tidak ada gerakan yang salah. Yang penting, bergerak dan bahagia. Pejalan kaki jalan santai di tempat atau keliling halaman. Meroda lakukan 5 peregangan sederhana. Leher, lengan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Orang dengan tangan terlipat jika Anda berdoa di pagi hari. Tambahkan sedikit gerakan tangan, duduk berdiri perlahan, atau gerakan kepala, sebagai bentuk syukur aktif kepada tubuh yang masih diberi napas. Pesan yang menyentuh, tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, air yang mengalir tidak akan membusuk. Dan itu benar, tubuh yang terus bergerak akan tetap hidup, kuat, dan sehat. Tapi tubuh yang diam terlalu lama akan cepat melemah, mudah sakit, dan kehilangan fungsinya sebelum waktunya. Setiap gerakan kecil yang Anda lakukan pagi ini adalah investasi untuk kekuatan Anda esok hari. Mulai besok pagi, sebelum Anda membuka ponsel, sebelum Anda membuat kopi, sebelum dunia luar mengganggu pikiran Anda. Luangkan 10 menit untuk tubuh Anda sendiri. Lakukan dengan lembut, penuh kasih, dan konsisten. Karena umur panjang bukan hadiah acak dari semesta, itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, dengan hati yang besar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagian 4. Kebiasaan pagi 4 sarapan dengan kualitas tinggi, menyambut hari dengan kehangatan dan kehidupan. Ada satu hal yang kerap dianggap sepele, namun justru menjadi penentu apakah Anda akan menjalani hari dengan tenaga dan semangat, atau dengan kelelahan dan kabut pikiran. Dan itulah sarapan. Bukan sekadar mengisi perut agar tidak keroncongan. Bukan sekadar asal makan sebelum keluar rumah. Tapi sarapan yang berkualitas tinggi, penuh cinta, penuh kesadaran, dan kaya gizi. Disinilah perbedaan mencolok terlihat. Antara mereka yang tubuhnya mudah sakit, cepat lelah, mudah tersinggung. Dengan mereka yang tetap sehat, tenang, dan kuat hingga usia 90-an bahkan lebih. Sarapan yang berkualitas bukan hanya soal makanan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh. Sebuah ritual harian yang secara diam-diam memperkuat jantung Anda, menjaga otak tetap tajam, dan memperpanjang usia Anda secara nyata. Mengapa sarapan sering diremehkan, dan akibatnya? Banyak orang melewatkan sarapan dengan alasan klasik, tidak sempat, tidak lapar, atau lebih parah, cukup kopi saja. Ada juga yang sarapan, tapi dengan pilihan yang justru merusak tubuh. Mie instan, gorengan penuh minyak, roti manis berlapis gula, atau bahkan minuman kemasan yang penuh pemanis buatan. Apa akibatnya? Gula darah melonjak tajam, lalu anjlok hanya 2 jam kemudian. Tubuh terasa lemas, ngantuk, dan sulit fokus. Peradangan di dalam tubuh meningkat tanpa disadari, yang menjadi bibit dari penyakit kronis seperti diabetes, jantung, bahkan kanker. Emosi menjadi tidak stabil, mudah tersinggung, dan kehilangan semangat. Apa yang dimakan oleh para lansia sehat berumur panjang di seluruh dunia? Dari pegunungan sejuk di Okinawa, Jepang, ladang anggur yang tenang di Sardinia, Italia, pulau hijau Nicoya di Costa Rica, hingga komunitas vegetarian yang damai di Loma Linda, Amerika Serikat. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah mengabaikan sarapan. Dan pilihan mereka sederhana, namun padat gizi dan penuh manfaat. Sarapan mereka biasanya terdiri dari buah kiwi, buah segar seperti pisang, apel, atau beri, yang kaya antioksidan dan vitamin. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau biji chia, sumber lemak sehat dan serat. Sayuran kukus atau salad ringan,
penuh serat dan antiinflamasi alami. Batang padi biji-bijian utuh seperti oat, roti gandum, atau quinoa. Lemon teh hijau hangat atau air lemon untuk membantu detoksifikasi tubuh. Telur protein ringan seperti telur rebus, tahu, atau yogurt tanpa gula. Inilah yang disebut sarapan antiinflamasi. Makanan yang tidak membuat tubuh meradang, tidak memicu lonjakan gula darah, dan justru memberikan energi yang stabil, fokus yang tajam, dan kekebalan tubuh yang kuat. Apa kata ilmu pengetahuan? Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan makanan tinggi serat dan rendah gula. Tanda centang putih tebal memiliki risiko penyakit jantung 25% lebih rendah. Tanda centang putih tebal menunjukkan fungsi kognitif yang lebih baik, daya ingat tajam, fokus meningkat. Tanda centang putih tebal lebih stabil secara emosi dan jarang mengalami lonjakan energi yang membuat tubuh lelah secara mendadak. Sebaliknya, mereka yang sarapannya hanya terdiri dari makanan berminyak, manis, atau instan, cenderung mengalami crash energi di pertengahan pagi, merasa lapar terus-menerus, dan akhirnya mencari cemilan tidak sehat seperti biskuit, kue, atau minuman manis, yang pada akhirnya menumpuk jadi beban di tubuh. Sarapan sehat berat badan ideal umur lebih panjang. Banyak orang tidak sadar bahwa sarapan yang baik juga berperan besar dalam mengatur berat badan secara alami. Dengan memulai hari dengan makanan sehat dan bergizi, Anda mengatur metabolisme tubuh agar berjalan stabil sepanjang hari, bukan naik turun seperti roller coaster. Lansia dengan berat badan ideal lebih sedikit mengalami nyeri sendi, lebih lincah dalam bergerak, lebih rendah risikonya terhadap diabetes tipe 2. Dan tentu saja, memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Tips praktis membangun kebiasaan sarapan berkualitas. Kotak pilihan bertanda centang 2 siapkan bahan sejak malam sebelumnya agar pagi tidak terburu-buru. Kotak pilihan bertanda centang 2 jangan tunggu lapar. Tubuh Anda butuh nutrisi, bukan sinyal darurat. Kotak pilihan bertanda centang 2 pilih makanan yang alami dan berwarna-warni, warna alami menandakan kekayaan vitamin. Kotak pilihan bertanda centang 2 kurangi atau hilangkan gula tambahan. Jika perlu rasa manis, gunakan buah segar atau madu asli. Kotak pilihan bertanda centang 2 kunyah perlahan dan sadar. Nikmati setiap gigitan, biarkan tubuh menyerap nutrisi dengan sempurna. Kotak pilihan bertanda centang 2 makan dengan suasana tenang, bukan sambil terburu-buru, marah, atau stres. Ingatlah ini. Sarapan bukan soal porsi besar atau makanan mahal. Sarapan adalah tentang memulai hari dengan hormat terhadap tubuh dan jiwa Anda. Sarapan yang sehat bukan sekadar membuat Anda kenyang. Ia membuat Anda kuat, tenang, tajam, dan bahagia. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Dan setiap sarapan yang Anda pilih adalah langkah kecil menuju umur panjang yang bermakna. Bagian 5. Kebiasaan pagi 5. Renung, berdoa, dan bersyukur, membangunkan jiwa, menyembuhkan tubuh. Ada satu kebiasaan pagi yang tidak terdengar bising. Tidak terlihat mencolok. Tapi ia menyentuh bagian terdalam dari diri manusia. Sebuah praktik yang tidak hanya memperkuat mental dan emosional, tetapi juga memiliki kekuatan diam-diam untuk memperpanjang hidup dan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Itulah merenung, berdoa, dan bersyukur. Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar biasa saja. Bahkan mungkin dianggap klise. Namun justru disitulah letak keajaibannya, karena dalam dunia yang semakin bising, penuh tekanan, dan dipenuhi distraksi, keheningan adalah kemewahan yang menyembuhkan. Kesehatan bukan sekadar soal fisik. Banyak orang selama ini meyakini bahwa kesehatan semata-mata bergantung pada makanan sehat, olahraga rutin, tidur cukup, dan menghindari penyakit. Tapi ada satu bagian penting yang sering dilupakan, jiwa. Kesehatan sejati dimulai dari dalam. Dari ketenangan batin. Dari hati yang damai.
dari pikiran yang tidak terbebani oleh penyesalan masa lalu atau ketakutan masa depan. Inilah yang membedakan mereka yang bertahan hidup dengan tubuh yang utuh namun jiwa yang letih, dengan mereka yang menjalani usia panjang dengan senyuman lembut, ketulusan hati, dan mata yang tetap berbinar di usia senja. Apa kata ilmu pengetahuan? Bidang ilmu bernama psikoneuromonolo, gabungan antara psikologi, neurologi, dan imunologi, membuktikan bahwa rasa syukur, refleksi positif, dan kedamaian batin secara langsung meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat sistem saraf otonom, dan menurunkan hormon stres seperti kortisol. Artinya, saat Anda bersyukur dan tenang, tubuh Anda secara alami menjadi lebih kuat melawan penyakit. Ia menjadi lebih peka, lebih tahan terhadap peradangan, dan lebih cepat pulih dari sakit. Contoh nyata dari mereka yang panjang umur. Di berbagai belahan dunia, para lansia yang hidup sehat hingga usia 90 atau bahkan 100 tahun memiliki satu kesamaan yang sangat menyentuh. Mereka memiliki momen pagi khusus untuk menenangkan jiwa. Mereka duduk diam dalam keheningan, tanpa suara, tanpa distraksi. Membaca kitab suci, puisi, atau tulisan spiritual. Menulis jurnal syukur setiap hari. Berdoa, dengan kata-kata, dengan air mata, atau dengan hati. Bermeditasi, mengatur napas, menyatu dengan alam. Dan ini bukan soal agama tertentu. Ini adalah soal koneksi dengan diri sendiri, dengan Yang Maha Kuasa, dan dengan makna hidup itu sendiri. Dalam studi besar yang dilakukan di California terhadap lebih dari 1.200 lansia berusia 80 tahun ke atas yang masih hidup mandiri, ditemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka memiliki kebiasaan spiritual di pagi hari, dan mereka melakukannya dengan tekun dan sukarela. Apa manfaat yang mereka rasakan? Tanda centang putih tebal, tekanan darah lebih stabil. Tanda centang putih tebal, kecemasan dan depresi jauh berkurang. Tanda centang putih tebal, kualitas tidur meningkat. Mereka tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Tanda centang putih tebal, gula darah lebih teratur. Tanda centang putih tebal, pikiran lebih jernih dan emosi lebih terkontrol. Tanda centang putih tebal, hubungan sosial lebih hangat dan mendalam. Lebih dari itu, mereka merasa hidup mereka bermakna. Dan itu, menurut banyak peneliti, adalah penentu terbesar dari umur panjang yang bahagia. Latihan sederhana, 3-5 menit yang bisa mengubah hidup Anda. Coba ini besok pagi. Sebelum menyentuh ponsel. Sebelum membuat kopi. Sebelum membuka tirai. Duduklah dengan tenang di tempat sunyi, dekat jendela, di teras, atau bahkan di tempat tidur. Tarik napas dalam-dalam. Tahan sebentar. Hembuskan perlahan. Ucapkan, dalam hati atau dengan suara pelan. Saya bersyukur karena saya masih bisa bangun pagi ini. Saya bersyukur karena napas ini masih mengalir dalam tubuh saya. Saya bersyukur atas keluarga saya, atas tubuh saya, atas kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Saya terima segala hal hari ini dengan damai. Lakukan ini 3 menit saja, dan rasakan perbedaannya. Bila ingin menulis, siapkan jurnal kecil. Bila ingin berdoa, ucapkanlah seperti sedang berbicara dengan sahabat terdekat. Bila ingin diam saja, diamlah dengan sepenuh jiwa. Tips praktis membiasakan refleksi pagi. Lilin 2, bangun 10 menit lebih awal setiap hari untuk menciptakan ruang batin yang tenang. Ponsel nonaktif, matikan ponsel, TV, dan semua gangguan saat merenung. Herba, pilih sudut rumah yang tenang dan nyaman, di dekat tanaman, jendela, atau tempat yang membuat Anda damai. Buku catatan, siapkan jurnal kecil untuk mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Balon ucapan, gunakan afirmasi positif seperti saya memilih damai. Saya pantas bahagia. Saya hadir sepenuhnya dalam hidup saya hari ini. Dan ingatlah ini, saat Anda merenung, berdoa, dan bersyukur,
Anda tidak sedang membuang waktu. Anda sedang memperbaiki arah. Anda sedang menyehatkan jiwa. Anda sedang menguatkan sistem imun. Anda sedang menambah usia, dalam arti yang paling bermakna dan manusiawi. Kesehatan sejati bukan hanya tidak sakit. Kesehatan sejati adalah ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan selaras. Mulailah dari 5 menit. Lalu biarkan keheningan itu menyembuhkan, menguatkan, dan menuntun Anda menuju hari-hari yang lebih damai dan lebih panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagian 6. Kebiasaan pagi 6. Hindari informasi negatif di pagi hari. Lindungi kedamaian, panjangkan usia. Di dunia yang serba cepat ini, di mana informasi membanjiri kita setiap detik, ada satu kebiasaan pagi yang sangat sederhana, namun secara perlahan bisa menyelamatkan kesehatan mental, memperkuat kekebalan tubuh, dan memperpanjang usia Anda. Hindari informasi negatif di pagi hari. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi justru karena terlalu sederhana, banyak orang mengabaikannya, dan membayar harga yang sangat mahal. Kita bangun bukan untuk diserbu. Apa hal pertama yang Anda lakukan begitu membuka mata di pagi hari? Jika Anda seperti kebanyakan orang, tangan Anda langsung meraih ponsel. Tanpa sadar, tanpa berpikir panjang. Dan dalam hitungan detik, otak Anda dibanjiri oleh dunia luar yang belum siap Anda hadapi. Berita kecelakaan, bencana alam, pertikaian politik, ujaran kebencian, video kekerasan, komentar negatif, hingga gosip murahan, semuanya menyusup masuk ke pikiran Anda bahkan sebelum Anda berdiri dari tempat tidur. Dan Anda mungkin berpikir, cuma scroll sebentar. Tapi otak Anda berpikir sebaliknya. Otak tidak bisa membedakan nyata dan maya. Inilah fakta mengejutkan dari ilmu saraf. Otak manusia tidak mampu sepenuhnya membedakan antara ancaman nyata dan ancaman digital. Jadi ketika Anda membaca berita buruk atau melihat konten yang penuh emosi negatif, otak bereaksi seolah Anda sedang berada dalam situasi berbahaya. Apa yang terjadi? Detak jantung meningkat. Napas menjadi pendek. Perut terasa mual atau tegang. Tubuh melepaskan kortisol dan adrenalin. Sistem imun menurun karena tubuh masuk mode fight or flight. Dan yang menyedihkan, semua ini terjadi bahkan sebelum Anda minum air atau mengucap syukur. 3 menit yang menghancurkan 8 jam. Sebuah studi luar biasa dari Harvard University menemukan bahwa pakupin orang yang menghabiskan hanya 3 menit di pagi hari untuk membaca atau menonton berita negatif, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk merasa cemas, pesimis, dan stres selama 6-8 jam berikutnya. Pikirkan baik-baik. Hanya 3 menit bisa merusak seluruh hari Anda. Dan jika itu terjadi setiap hari, selama bertahun-tahun, bayangkan kerusakan yang terjadi secara perlahan pada tubuh dan jiwa Anda. Diagram dengan tren turun tidur menjadi terganggu. Diagram dengan tren turun tekanan darah meningkat. Diagram dengan tren turun kecemasan menjadi kronis. Diagram dengan tren turun sel tubuh menua lebih cepat. Diagram dengan tren turun kekebalan tubuh melemah. Semua itu bukan karena makanan atau usia, tetapi karena pikiran Anda terus-menerus diserbu oleh informasi negatif yang tidak perlu. Orang panjang umur memilih dengan bijak apa yang mereka konsumsi, termasuk untuk pikiran. Lihatlah orang-orang yang hidup panjang, sehat, dan bahagia. Mereka sangat selektif terhadap apa yang mereka izinkan masuk ke pikiran mereka, terutama saat pagi hari, saat pikiran masih lembut dan terbuka. Mereka tahu bahwa pagi hari adalah waktu sakral, saat energi batin dibentuk, saat emosi disetel, dan saat jiwa menyerap warna untuk sepanjang hari. Dan apa yang mereka lakukan berbeda? Mereka tidak langsung membuka ponsel. Mereka membaca buku inspiratif atau kitab suci. Mereka mendengarkan musik lembut atau podcast motivasional. Mereka menikmati keheningan,
menyapa cahaya pagi dengan hati yang damai. Jikapun mereka membaca berita, mereka memilih sumber yang netral dan terpercaya. Hasilnya, tanda centang putih tebal, otak tidak dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Tanda centang putih tebal, hormon seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin tetap seimbang. Tanda centang putih tebal, pikiran mereka jernih, fokus, dan bahagia. Tanda centang putih tebal, emosi mereka stabil, tidak mudah tersulut. Tanda centang putih tebal, hari mereka dimulai dengan kesadaran, bukan kegaduhan. Cara praktis melindungi pagi Anda dari racun informasi. Ponsel nonaktif, letakkan ponsel di luar jangkauan tempat tidur. Jam alarm, gunakan jam waker klasik, bukan ponsel, sebagai alarm. Matahari terbit di atas gunung, gunakan 30 menit pertama pagi Anda tanpa layar. Buku terbuka, bacalah buku inspiratif, tulisan suci, atau catatan syukur. Catatan tulis jurnal, afirmasi, atau tujuan hari Anda. Orang dengan tangan terlipat berdoa, meditasi, atau duduk diam dalam kesunyian. Tanda dilarang masuk, hindari media sosial dan berita sensasional hingga pukul 9 pagi. Buku-buku, buat daftar sumber informasi yang positif dan dapat dipercaya. Headphone, dengarkan podcast spiritual, audiobook penyemangat, atau musik instrumental. Latihlah diri untuk tidak langsung menjawab semua notifikasi. Ingat, Anda yang mengendalikan informasi, bukan sebaliknya. Pesan penting yang mesti dikenang. Pikiran adalah pintu gerbang utama menuju kesehatan. Dan pagi hari adalah saat pikiran paling terbuka, paling rentan, dan paling berharga. Apapun yang Anda masukkan di saat itu akan membentuk seluruh hari Anda. Jika pagi Anda dimulai dengan stres, maka tubuh Anda akan menua lebih cepat tanpa Anda sadari. Namun jika pagi Anda dimulai dengan ketenangan, inspirasi, dan keheningan, maka Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Lindungi pagi Anda. Lindungi pikiran Anda. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap tahun hidup Anda ke depan. Dan ingat, umur panjang bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang jiwa yang damai dan pikiran yang bersih. Bagian 7. Kebiasaan pagi 7, tetapkan niat harian yang sederhana dan bermakna, menanam arah, memelihara jiwa. Akhirnya, kita tiba di kebiasaan terakhir, kebiasaan ke-7 yang mengikat semua kebiasaan pagi sebelumnya seperti benang emas yang menjahit makna pada kain kehidupan. Menetapkan satu niat harian yang sederhana namun bermakna. Ini bukan tentang target ambisius. Bukan tentang resolusi besar. Bukan tentang proyek spektakuler. Melainkan tentang memberi jiwa kita arah yang lembut, tapi penuh makna, setiap hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tujuan kecil, dampak besar. Banyak orang berlomba-lomba menuliskan mimpi besar. Membangun bisnis. Menulis buku. Menjadi terkenal. Namun, dalam proses itu, mereka melupakan kekuatan dari satu niat kecil di pagi hari. Niat seperti, tetes air, hari ini saya akan menyiram bunga yang mulai layu. Penerima telepon, saya akan menelepon adik saya dan menanyakan kabarnya. Buku terbuka, saya ingin menyelesaikan 2 halaman buku yang sudah lama terbengkalai. Bunga mekar, saya ingin merasa damai. Itu saja. Apakah terdengar remeh? Tidak. Justru disinilah letak keajaibannya. Karena tujuan kecil memberi rasa arah. Dan arah memberi arti. Dan arti memberi alasan bagi jiwa untuk tetap bertahan, bertumbuh, dan tersenyum dalam diam. Ketika orang tua kehilangan arah. Banyak lansia di usia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an merasa kosong.
Bukan karena tubuh mereka lemah, tetapi karena mereka merasa tidak lagi memiliki tujuan. Tidak ada yang ditunggu. Tidak ada yang dituju. Tidak ada yang dicari. Dan saat seseorang tidak lagi merasa memiliki peran, itulah awal dari keretakan jiwa. Namun kabar baiknya adalah, tujuan bisa sekecil apapun, dan tetap bisa menjadi sumber kekuatan besar. Data yang membuka mata. Sebuah studi menakjubkan dari Rush University Medical Center di Chicago, melibatkan lebih dari 950 lansia berusia 70 tahun ke atas, menunjukkan bahwa pakupin mereka yang memiliki rasa tujuan harian, sekecil apapun, memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih kecil untuk mengalami penurunan fungsi kognitif atau Alzheimer. Mengapa? Karena otak manusia diciptakan untuk terhubung, terlibat, dan bergerak menuju sesuatu. Ketika seseorang menetapkan tujuan, meskipun hanya ingin menyusun album foto lama, bagian otak yang bertanggung jawab atas fokus, emosi, dan keputusan, korteks prefrontal, menjadi aktif. Dan saat otak aktif, jiwa ikut hidup. Tujuan membentuk energi jiwa. Niat kecil membawa pelangi sukacita, karena Anda memiliki sesuatu yang ditunggu. Api energi, karena ada alasan untuk bangkit. Pembibitan kontrol, karena Anda tahu kemana ingin melangkah. Hati berkilau makna, karena hidup ini bukan hanya soal usia, tapi tentang kontribusi. Setiap pagi yang dimulai dengan niat, adalah pagi yang tidak terbuang. Ia bukan hanya membawa harapan. Ia menyalakan cahaya kecil di dalam dada, yang cukup terang untuk membimbing langkah Anda sepanjang hari. Contoh nyata yang menyentuh hati. Bunga sepatu seorang nenek 94 tahun di Okinawa, setiap pagi menyiram kebun kecil di belakang rumah dan menulis surat tangan untuk teman lamanya. Minuman panas seorang kakek di pedesaan Italia setiap pagi membuatkan kopi untuk istrinya dan berjalan 2 km ke toko roti untuk membeli roti hangat. Buku-buku seorang guru pensiunan di Yogyakarta bangun pagi untuk menulis jurnal reflektif dan mengajar anak-anak di tempat ibadah setempat. Tujuan mereka tidak hebat di mata dunia, tapi besar di mata jiwa. Bagaimana Anda bisa memulai? Tidak perlu rumit. Tidak perlu lama. Cukup 5 menit di pagi hari, setelah Anda bangun, atau setelah berdoa. Duduk tenang. Tarik napas dalam. Ambil buku kecil, atau buka catatan di ponsel. Tulis 1 atau 2 niat kecil yang ingin Anda capai hari ini. Contoh, hari ini, saya ingin tersenyum pada siapapun yang saya temui. Saya ingin menyiapkan makanan bergizi untuk diri saya sendiri. Saya ingin memaafkan orang yang menyakiti saya, meskipun dalam hati. Ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan. Hari ini, saya hidup. Dan saya memilih untuk menjalani hari ini dengan damai dan niat yang tulus. Menjelang malam, sebelum tidur, tinjau kembali. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah menjalani niat yang saya tetapkan pagi tadi? Dan jika jawabannya, ya, rasakan kebanggaan dalam diam. Itu adalah kemenangan jiwa. Niat harian, peta kecil menuju umur panjang yang bermakna. Setiap niat kecil adalah satu batu bata dalam membangun pondasi kehidupan yang utuh. Lama-lama, Anda tidak hanya merasa hidup lebih terarah. Anda akan merasa lebih. Tanda centang putih tebal fokus. Tanda centang putih tebal damai. Tanda centang putih tebal terlibat. Tanda centang putih tebal bahagia. Tanda centang putih tebal sehat, secara fisik maupun emosional. Karena hidup panjang bukan hanya tentang napas yang terus berjalan, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan setiap hari yang masih diberi. Kalimat penutup yang layak diucapkan setiap pagi. Hari ini, saya hidup. Dan saya punya alasan untuk melangkah. Saya mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tapi saya akan melakukan satu hal dengan sepenuh hati.
Jika Anda memulai hari dengan kalimat ini, maka Anda telah menyentuh esensi dari hidup itu sendiri. Dan jika dilakukan dengan penuh ketulusan setiap pagi, kebiasaan ini bukan hanya akan memperpanjang umur Anda, tapi juga akan mengisi hidup Anda dengan cahaya, makna, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Sekarang, setelah Anda mengikuti ketujuh kebiasaan pagi yang telah terbukti membantu banyak orang hidup lebih sehat, lebih damai, dan lebih panjang umur, apa hal yang paling menyentuh hati Anda? Dari semua kebiasaan yang kita bahas, mana yang paling relevan dengan kondisi Anda saat ini? Dan, kebiasaan mana yang akan langsung Anda terapkan besok pagi? Silakan tulis di kolom komentar. Satu kebiasaan pagi yang paling berkesan bagi Anda, dan bagaimana Anda akan mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Kami sangat ingin membaca dan belajar dari pengalaman Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi, dan tentunya subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video penuh makna berikutnya seputar kesehatan, ketenangan jiwa, dan cara menua dengan anggun. Karena hidup panjang bukan soal waktu semata, tapi soal kualitas setiap pagi yang kita jalani dengan sadar dan penuh niat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari Anda selalu damai, penuh arah, dan penuh syukur.